Apalagi ya. Jadi untuk potong rambut kita akan membuang yang sifatnya negatif ya. Kita berjalan ke depan ya. Intinya hidup itu sekarang lebih baik daripada yang kemarin. Untuk itu semoga dengan potong kuku juga kita dapat kebaikan. Celeng ini ya, kita buang yang celeng semuanya ke sana yang ikut ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Terus ada lagi kita makna dari 5 tumpeng ini ya. Jadi ada 5 ya. Intinya kalau di dalam pengertian bisa artinya bisa banyak sekali ya. Tapi kita simpel aja ya. Kalau di sini mungkin 4 kiblat mau panser lah seperti itu ya. Tapi arti dari ini adalah banyak yang kita ambil ya. Karena 4 kiblat mau panser itu ada yang mengartikan adalah unsur alam ya. Kalau kita berdiri di tengahnya sini ya, unsur alam ya. Ada namanya tanah ya. Ada namanya api, ada namanya kayu, dan ada namanya air dan udara ya. Jadi macam-macam ya. Jadi unsur dari pada alam itu ada artinya tersendiri ya. Jadi kalau kita artikan sebenarnya itu adalah kita mengolah hawa nafsu ya. Tapi kita uraikan mungkin secara detail ya, bahwa 4 kiblat mau panser itu kita harus bisa mengendalikan ya semuanya ya. Misal contoh seperti ini. Nafsu pertama misalkan ibarat tanah itu yang hitam ya. Alwamah itu ya. Nafsu alwamah itu adalah ketika kita sedang makan, itu masuk seperti itu ya. Ketika kita sedang mengendarai kendaraan, ketika kita melakukan sunnah rasul, masuk alwamah ya itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya sifatnya tanah, karena jasad kita juga dari tanah seperti itu ya. Jadi intinya kalau unsur yang tanah itu bahwa pekerjaan yang sehari kita lakukan seperti naik motor, makan, minum ya, mungkin itu adalah masuk arwamah. Yang kedua adalah arwamah itu masuk dalam tanah ya. Jadi kita dominan dia fisik ya. Jadi fisik ya. Jadi dia makan minum atau mungkin pacaran ya masuk itu arwamah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu bisa berpanjang naik sepeda motor itu juga seperti itu ya. Kita masuk ke unsur tanah, namanya arwamah. Yang kedua adalah sufiah, ora sofiah ya, sufiah ya. Sofiah itu masuk dalam unsur alam udara ya. Sufiah itu udara. Jadi jenengan ngomong jenenge anak sufiah itu angin, masuk angin gitu kan. Jadi sufiah, ora sofiah tapi sufiah ya. Sufiah itu masuk dalam unsur alam itu udara. Jadi kalau diartikan ya bahwa unsur udara itu masalah jabatan ya, masalah kekayaan, masalah yang duniawi ya, ketamaan. Karena udara itu bisa masuk di mana-mana, di mana yang kosong ya, maka dia masuk ke situ ya. Tapi rata-rata dominan ketamaan ya. Tapi kita alhamdulillah nanti kita bisa mengendalikan seperti itu. Yang ketiga itu adalah amarah, merah ini ya. Merah ya. Merah ya. Jadi itu adalah diibaratkan adalah emosional atau marah ya. Itulah merah yang di sini ya. Terus yang keempat adalah air ya.
air ya. Jadi air itu adalah diibaratkan dalam bahasa agama itu adalah mutmainah ya, mutmainah. Nanti kalau ada putra atau saudara yang namanya mutmainah itu dingin sejuk ya, mutmainah ya, itu dominan kebaikan ya, dominan kebaikan ya. Jadi intinya mereka selalu senang menolong ya, ya kamu bisa uraikan sendiri seperti itu ya, senang intinya ya kekancan atau senang, yang penting yang baik, yang penting sifat yang baik ya, mutmainah itu dominan apa tuh perbuatan yang baik itu mutmainah. Kita berdiri di tengah ini ya, kita ya, atau disebut kita mungkin rasa atau mata hati itu ada di tengah. Jadi kalau kita ceritakan seperti itu ya, semua itu kita harus ada namanya pengendalian emosi, kita harus bisa mengendalikan ya. Makan pun kita kendalikan, coba kamu makan sauka-ukai ya, harus kita bisa mengendalikan ya. Kebaikan pun kita juga bisa mengendalikan ya, kebaikan dan kebaikan kita harus bisa merencanakan suatu kebaikan itu yang bagaimana. Emosi apalagi zaman sekarang emosional ya, emosional itu mengalahkan segalanya ya. Lihat di YouTube itu gara-gara emosional membunuh ya, cuma gara-gara suami istri ya, itu aja bisa membunuh seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang terusnya merah itu tadi ya, emosional ya. Gara-gara emosional, tidak bisa mengendalikan emosional, kita membunuh, kita menzalimi orang ya, kita berbuat yang itulah. Karena musuh kita yang sejatinya memang hawa nafsu ya, hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak terlepas dari raga kita ya, ya. Jadi contohnya itu ada Ustadz apa itu Bar Smith bin apa itu, itu coba anak kecil pukuli, otomatis kan dia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kalahnya dengan hawa nafsu naik dewi gitu. Ngopo tidak dipukulin, sekarang malah masuk apa sebagai taksi dan sebagainya. Itulah kita hancur gara-gara hawa nafsu yang tidak bisa mengendalikan diri seperti itu ya. Ya, jadi inilah empat kibat mau panjang itu intinya. Kalau kita dalam apa jagat kecil atau mikrokosmos atau yang gede makrokosmos ya, itu ada ya, kita lahir itu beserta dengan kakang kawah hadi arari plasenta darah. Tapi kalau kita makro apa namanya makrokosmos itu yang alam ya, wetan alam, sedulur wetan sedulur kulon sedulur kidul seperti itu ya. Tapi yang penting kita ini tadi ya, ini aja hawa nafsu itu tadi. Jadi kita itu jangan sampai terlena oleh hal-hal seperti itu ya. Kita harus bisa mengendalikan dengan akal ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan dengan akal seperti itu ya. Jadi nafsu apa itu tadi aluamah ya, sufiah, amarah, satunya lagi nafsu yang air itu tadi mutmainah ya, sejuk ya. Semoga kita dominan ke mutmainah seperti itu ya. Jadi kita jangan tengah-tengah, iso jahat, iso baik, iso jahat seperti itu ya. Itulah, jadi kita harus bisa mengendalikan diri tentang ini tadi empat lima pantai. Tapi kalau kita utarakan yang lain lagi juga bisa aja. Saudara kita ada di timur, saudara kita ada di utara, saudara kita ada di barat, saudara kita ada di selatan, kita ada di tengah-tengah. Dimanapun kita pergi, saudara semuanya ya. Terus ada namanya setelah itu kangkang kawah hari-hari tuwonom ya sedulur dhewe ya toh, tuwonom sedulur dhewe, darah dan plasenta atau pusar ya. Intinya semuanya adalah saudara kita semua, besar kecil lanang wadon kabeh sedulur. Coba kalau kita ning dadi musuh, kebual mereka. Tapi suatu saat kalau ada ilmu yang lebih tinggi ya kebatok mas, gitu ya. Ya mungkin seperti saya dan Mbah Firman yang di mana mas dulu ya, Pak Tri Kuncoro dan Pak Pendekar, di mana mas dulu, karena apa, di mana rezeki, di mana rezeki. Jadi seperti itu ya. Jadi yang paling kita penting adalah kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu sini ya. Karena ilmu kebatian kita memang kata di dalam tulisannya nggak ada bela diri, tapi kita bisa membela diri ya. Kita bisa membela diri ya. Membela diri itu aja dalam hal ini, kalau kita membela diri itu kadang-kadang
dari efek fisik itu kita nggak kelihatan, tapi insya Allah dengan ilmu kebatinan itu kita bisa membela diri ya, ya itu nanti ya. Satu, kita bela diri dengan apa? Sembunyi, ya toh. Yang kedua, kita bela diri dengan lari, ya toh, lari. Yang ketiga, kita bela diri dengan berantem atau fisik, buh menang, buh kalah, atau yang keempat, kita dengan bicara bisa menundukkan lawan kita. Yang kelima, kita tidak berhadapan lawan musuh, kita sudah segan untuk mencari ya. Yang keempat dan lima inilah kita akan cari bela diri ini, karena ini ya bela diri yang paling dahsyat nanti seperti itu ya. Kalau teman-teman mesti ada efeknya. Oke ya, kalau yang ini mungkin adik-adik udah jelas ya. Inilah sebenarnya kekebalan, hakikat kekebalannya ada di sini sebenarnya itu ya. Bukan sedulure gitu loh. Atau bukan sedulure di sini. Empat sifat lima pancar ya di sini. Kakang kawah dari darah dan plasenta atau pusar ya. Semuanya larang wedok, cilik gede, tua nom, sedulure dhewe ya. Mlebu ning gejayan disuguh. Gitu ya. Oke. Dan ini mungkin ya nanti kalau jelas nanti setelah ini kita setelah ini kita jangan mengenai khusus ya. Terus untuk yang tumpeng ya, tumpeng sorry ya, aku nek lele kira doang ya. Tumpeng ya. Aku boleh lele. Tumpeng itu ya. Memang tumpeng itu bermacam-macam artinya. Ada tumpeng itu nasi kuning, nasi putih ya. Kalau ini kebetulan nasi putih ya. Putih itu mungkin sudah tahu semuanya artinya suci gitu ya. Jadi kita urut-urutkan ya, tumpeng, pokok tumpeng, metu gumempeng gitu. Maksudnya kalau kita dilahirkan kita harus hidup semangat di jalan Allah, gitu, semangat di jalan Tuhan. Kalau sudah dilahirkan, itu perjanjiannya kita keluar itu harus kita selalu di jalan Allah Sang Pencipta ya. Tumpeng gitu. Jadi bahasanya itu tidak dialu ke zaman sebelum Islam dan zaman sampai Sunan Kalijogo seperti itu. Sunan Kalijogo ya. Jadi tumpeng juga banyak arti ya, atau filosofi ya namanya tumpeng itu. Jadi kadang-kadang orang itu tumpeng itu ya wes gerak pangan ingkung ya wes gitu aja. Tapi kalau kita ambil arti atau filosofinya tinggi sekali ilmunya kan seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik belum tahu ya, kalau begitu karena kerap tumpengan masalahnya ya. Mungkin setelah pelajaran selesai kita mesti tradisi kataman dengan tumpeng ya, seperti itu ya. Jadi ini tumpeng itu ada beberapa lauk ya, nasi dan lauk ya. Biasanya kalau lauk itu hitung pitung ya. Maksudnya tumpeng itu ada bermacam-macam ya, nasi, ingkung, lele, teri, telur, urak, kurang siji. ya, intinya, jadi intinya tumpeng itu nek dianu rada kuwi tadi, nek metu maksudnya kita lahir di dunia itu harus semangat dengan apapun aktivitas dengan jalan Allah. Ya. Wong wis perjanjian loh, itu seperti itu ya. Tumpeng ini kebetulan nasinya putih. Kuning ya nggak apa-apa ya. Kuning ini artinya kemuliaan, keberkahan dan sebagainya ya di sini ya. Kalau putih itu suci lah gitu loh. Jadi dalam hal ini kita itu kataman itu kita dengan hati yang jernih ya, ora terus nang kataman kok ya toh merengut dan sebagainya, nggak boleh, kita harus ikhlas ya. Kataman itu harus seperti kita semua sebagai saudara ya. Ya, kita lanjutin lagi ya. Untuk tumpeng yang tadi itu kita artikan seperti itu ya. Mungkin kamu bisa baca-baca di mana ya tumpeng itu. Karena kita wong bisido ya, kita harus tahulah sedikit, harus baca seperti itu ya. Biar kita tahu makna. Ya. Orang ngerti ini sajen dan sajen, pakan setan dan sebagainya ya. Orang kan nggak tahu seperti itu ya. Seperti bunga itu kan orang itu bagi pakan setan kan gitu. Bunga mawar merah dan putih itu ibarat kita itu mendoakan bapak dan ibu kan. Contohnya salah satu adalah bunga mawar dan putih. Itu ibarat kita tuh berhadapan dengan bapak dan ibu untuk mendoakan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Untuk tumpeng memang ada
beberapa lauk ya. Saya sebut tadi ada ingkung, ada lele. Ya. Sekarang kita artikan kalau kita mungkin taunya ayam ya, ingkung itu apa toh? Ya. Ingkung itu ada syaratnya ya. Itu jago, harus jago. Terus kenapa kok ingkung kok seperti ini ya, dibondo dan sebagainya. Ini cuma ibarat kalau manusia itu manekung jadi kalau jenengan sholat tahajud itu ya fokus ya, hening atau wening seperti itu ya. Jadi intinya kita tuh ibarat ingkung tuh sehadapan ke sana ya, biasanya manekung. Berarti intinya kita bangun tengah malam sholat ya, dengan keheningan ya, dengan doa kepada Tuhan ya, seperti itu ya, ibaratnya seperti itu ya. Kenapa kok ingkung itu kok jadi jago ya, kok orang babon ya, kayak gitu ya. Biasanya kalau yang berkokok itu biasanya yang jago ya, nek itu berkokok atau ya. Jadi kalau ingkung itu kan jago itu kan kebiasaannya berkokok atau menyela gitu loh. Ngomong-ngomongnya di tengah-tengah menyela kan gitu, beriseni dan sebagainya, atau sombong, congkak ya. Jadi ingkung itu bisa diartikan seperti itu tanpa jago ya. Kenapa mereka ditaleni seperti itu ya. Jadi itu ada artinya ya, tidak hanya ingkung kok dipangan bareng-bareng ya. Jadi kita melihat ingkung seperti ini ya, manekung ya, menghadap ke barat ya. Kalau dengan sholat malam ya, manekung, hening, pening ya, pening, sepi, sunyi ya. Kita kalau dengan sudah bisa roh kosong, seakan kita sholat itu di hadapan Tuhan, di depannya itu ya, di singgasananya ya, sholat malam itu ya. Ya, seperti itu. Ini bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya. Tapi kalau jerone jago iki ngopo? Itu tadi. Jago itu kalau berpokok, kluruk ya, kluruk ya. Kita kluruk ki wis ora ngerti wayah. Gitu. Berpokok. Glu aku, gitu. Glu aku iso ngene, glu aku ya sombong, congkak ya, seperti itu. Ya, ini yo kowe aja weruh jago kluruk terus tak bandeng ngene tangga ya aja ya. Ya, masih. Itu kita ibaratnya seperti itu. Jadi ana nang ngarepe wong ngono ya kluruk ya wis ben kluruk ya. Tapi diartikan seperti itu ya. Jadi ingkung itu manekung atau wening ya, seperti itu ya. Kenapa jago? Ya, tahu ya. Karena dia tuh seneng menyela, ana apa-apa nek wong kuwi ana wong rebukan apik-apik dhek ning tengah-tengah ngomong ya. Padahal belum rampung ning ngomong dhek seperti itu. Ya. Itu ya, harus tahu. Adik-adik yang belum tahu harus tahu. Ingkung iki sebelum dimakan wah, kan gitu. Nek mlebu nang kene ya kluruk ya. Intine wong seperti itu ya. Jadi kita kelingan, maksudnya kalau makam ini kelingan. Oh, wong nek sifatnya menyela seperti ini gitu ya. Kan gitu. Jadi kita itu adalah sifat dan bentuknya ini ada maknanya, filosofinya ya. Enggak tahu itu zaman siapa, tapi ya mungkin kalau sekarang rata zaman Sunan Kalijogo kan gitu. Bukan saya sejenak ya Mbah nih. Terus ada lagi lele ya. Ya, lele. Lele itu ikan yang tahan ya. Lele itu nek basa Jawane patoan ya. Yang jenenge ning nggon lumpur itu, kalau nggon YouTube itu saya lihat ning dalam lumpur hidup ya lele itu ya. Ya toh. Dalam keadaan ekonomi yang jatuh pun manusia itu bisa bertahan seperti lele. Lele itu patoan betul ya. Di darat pun dia hidup. Jadi mereka otomatis dimanapun sebagai manusia kita tuh bisa hidup dan bisa mencari nafkah. Itulah simbol lele itu dipakai seperti ini ya. Lele gitu ya. Ini tadi yang lagi iya ya. Jadi garis pekek kan ya. Jadi lele ya, lele jenengan roh lele di materi kayak ngomong oh yo lele ini paling handal ya. Jadi kalau kita masukkan dalam
manusia dalam keadaan ekonomi yang sekarang pandemi seperti ini, kita masih tak bertahan, ya, masih tak bertahan, yang seperti itu, ya. Terus ada lagi teri ini cilik-cilik aja, ya. Ini kenapa teri kita jadikan filosofi dalam tumpeng ini? Karena apa? Kekompakan, kekompakan, jadi kerjasama. Nek teri ini aku akeh banget iso nggoyangke kapal, padahal teri cilik ya. Jadi kalau kekompakan ya, kekeluargaan dan sebagainya, maka dalam keadaan apapun kita akan bisa bertahan hidup, ya. Itulah teri. Kalau kompak ya, minimal suami istri kompak, aja ngupabi wae. Ya, kompak. Jadi kita banyak yang selama ini pandemi ya, banyak yang kreativitas ya, online jualannya kan seperti itu ya. Ya itulah. Jadi kompak. Tadi itu ada kekompakan kekeluargaan ya. Intinya kita bersatu ya, bersatu ya. Sama juga dengan itu Gria Badak juga sama ya. Artinya kerjasama yang kompak ya. Jadi mereka bisa hidup karena enggak ada teri siji nyendil rono, lima rono enggak ada gitu. Kecuali blasuk gitu. Teri gitu. Biarpun kecil tapi kita bisa masuk ke dalam filosofi dalam tumpeng. Ada lagi telur. Ya. Ya. Ini telur ya. Kalau di dalam tumpeng katanya ada yang telur Jawa kampung, ada telur apa, tapi yang penting apa telur. Apa sih ajane telur selama ini ya. Nek mangan kudu diuncaki dan sebagainya. Itulah. Jadi intinya kalau telur itu filosofinya kita itu akan punya, kalau kita kupas ya, telur diuncaki lah gitu. Dan hasilnya nanti ya yang terbaik adalah bulat ya. Intinya gini, telur itu kalau kita makan diuncaki pelan gitu. Itu hasilnya kan bulat. Jadi intinya seseorang yang punya etos kerja yang terencana ya, etos kerja yang baik, maka hasilnya juga akan baik juga gitu loh. Terus tok langsung keluar ngono ya lidahmu keprasat kulite yang gitu ya. Biasa hanya ilmu nguncai ilmu juga bisa ya. Tapi intinya di sini kalau orang lihat telur dan diuncai ya pelan-pelan ya dan masih tetap bulat ya, itu biasanya etos kerja mereka itu terencana ya, etos kerja itu baik ya, etos kerja mereka itu betul-betul bisa dinikmati orang banyak. Itu telur ya. Apa namanya? Kacang panjang. Oh ya. Jadi kalau seperti batang panjang, bayam itu masuk dalam urap ya. Jadi menjadi satu urap. Urap itu urip ya. Tapi ini ada tadi sudah ingkung, nah lele, telur, teri ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam urap ya. Urap itu ada berbagai macam pendukungnya ya. Urap itu mesti ada kacang panjang, apa kluwih ya? Kluwih, bayam, kangkung, toge, ya oke. Jadi untuk urap itu artinya urip. Nanti kita bisa wong urip itu ana sing uripi ya, setahu Allah. Intinya di urap di sini ya, itu ada berbagai macam pendukung, yaitu ada kacang panjang gitu ya. Kita intinya artinya gitu kita bisa berpikir ke masa depan. Urap saiki tok. Kita bisa merencanakan ya ke depannya atau cita-cita ke depan. Orang saklek pikiran pendek saiki gitu. Saiki yo glut nah, tapi orang mikir akibat daripada glut misalnya seperti itu. Jadi kacang panjang itu seperti itu. Orang saklek dan lesu ya kok. Ya, kita harus berpikir ke depannya akibat dari seperti itu ya. Terus ada lagi kluwih ya. Ya, kluwih itu ada liluwih atau kita punya kelebihan daripada yang lain. Intinya seseorang itu jangan sampai kita itu nang misol terus ya, kita harus belajar dan belajar. Contohnya kita belajar di dunia ini ya, kita harus punya kelebihan lah gitu. Kelebihan itu bisa untuk menolong orang sesama seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita liluwih. Ada lagi
kangkung gitu ya. Kangkung itu jinangkung lah seperti itu ya. Kangkung, jinangkung, intinya kita bisa melindungi ya. Kita bisa melindungi sesama ya. Contohnya ya belajar di sini ini kita itu seperti itu, kangkung gitu. Jinangkung orang terus ngampuh tok ya, tapi juga kita harus diamalkan lah seperti itu. Kita bisa melindungi seperti itu. Hayem ya, hayem artinya ini sajane manyar, hayem tentrem. Maksudnya kalau kamu sudah belajar di Sindu itu bisa apa ya, membuat lingkungan kita itu ayam tentrem ya, seperti itu ya. Betul ya, orang bisuh tapi ayam tentrem, kita bisa membuat suasana itu damai lah seperti itu ya. Orang mikir ana wong anu ndelok tok terus delik kan gitu. Saya seperti itu ya, karena apa, mereka tidak punya keberanian seperti itu ya. Jadi yang tadi dari kacang panjang, kangkung, terus bayam itu nanti disatukan gitu. Kan ada toge ya, toge itu tumbuh ya. Nah, maksudnya jangan sampai kita itu seorang manusia itu ilmunya yang mungkur betul sak mono wae ya. Dalam hal apapun juga kita tidak ada namanya perkembangan atau pertumbuhan ya. Jadi yang monoton ya, sak matine wis ngono wae. Mati urip melu. Kan gitu. Ya mati urip ya Gusti Allah ya. Intinya kita harus punya ilmu. Ya, tumbuh ya. Kalau kemarin mungkin jireh ngono apa ya. Devi itu ya. Mulai umum ya kan. Alhamdulillah sudah berani ya, sudah berani nek nggur puyuh orang iki wani ya. Agus nek wani. Ana saya ana sing ganggu brakot ya. Ya, semaknya itu seperti itu. Ada lagi apa nih? Bayam, kacang panjang. Oh, berambang. Ya. Berambang atau bawang merah itu juga ada artinya. Jadi kita harus ada sesuatu harus mempertimbangkan baik buruknya ya. Ingat itu ya. Kalau suatu hal kita itu memang berwaton gasak urusan keri, ya, ayo mesti cilaka, pantil sih urusan keri ya, seperti itu. Jadi intinya kita sebagai anggota BISINDO itu harus bisa apa tadi masih berambang punya ya, antil sih ya, berambang ya. Kalau sebagai anggota PADILO kita harus memberi solusi yang terbaik gitu ya. Ya, permasalahan itu ya. Ada lagi lombok merah. Merah kenapa ya? Bilah api ya. Jadi intinya mereka sebagai penerang atau sebagai tauladan ya, semangat ya untuk naik ke atas. Ya, tumpeng itu kan bentuknya lancip seperti itu ya. Lancip karena apa? Lancip itu intinya kita akan menuju ke Allah, singgasana Allah kan, semuanya seperti itu. Karena ini adalah semuanya ibadah ya. Coba kalau kamu artikan semuanya kangkung, sehingga kangkung seorang BISINDO kita harus bisa membela orang yang lemah. Ada lagi apa? Berambang, kalau seorang anggota BISINDO kita bisa memberi solusi yang terbaik ya. Jangan sampai sikat urusan keri ya, berambang ya. Terus ada kacang panjang ya. Marilah kita rebuk bareng-bareng, aja saklek saya ora ya ora iso ngono ya. Jadi harus dipikir bareng-bareng. Kita harus memikir masa ke depannya seperti itu ya. Jadi kalau kamu sudah mendengar dari tumpeng ini, maka kamu juga harus jangan sekali sirik. Aku biasanya apa-apa sirik kalau Pak Gendoro. Sirik Pak Gendoro kembang ini. Ya, jaguni sirik nih. Ya. Jadi karena saya belum tahu artinya gitu. Kalau dulu itu kembang menurut diboi sirik yang nanti itu. Baru diboi kok baca amuk gitu. Menurut rambut ora ngalikan gitu. Jadi dupa juga sama aja. Kita tuh uapnya tuh kita bisa ke hadapan Allah. Jadi intinya kalau orang berdoa dengan dupa itu mencepat ini seperti itu. Ya. Asapnya seperti itu. Ya. Jadi ini mungkin sebagian dari arti dari potong kuku ya, dari tumpeng limo ya, 4 libat mau pancer sedulur rek dhewe wakeh banget di
gede cilik nom tuwa gede cilik nom tuwa lanang wedok kabeh sedulure dhewe. Kuwi lah kebal, hakikat kebal di situ. Kenapa? Karena pedang itu tidak nempel di badan kita. Itu, nek nempel ya bablas kan. Karena kita banyak saudara. Mungkin kalau masuk penjara, kayak Mbah Agus, kayak Mbah Firman. Kan gitu, misalnya gitu. Barek musuh, kayak Mbah Firman. Aku lah contohnya Mbah Firman, kayak beli mon. Bandung bae misalnya itu kan musuh kan gitu misalnya. Bagaimana di sini rondoin nang kene piye kan gitu. Ya disayang wong ngejayang kan gitu ya. Jadi ini ya kalau nanti ada pertanyaan nanti setelah apa orang ini ya nanti setelah ini untuk kuku dan kembangnya nanti dibuang ke sana semuanya ke sana ya. Nanti semua yang sana dibareng ya dipimpin yang bagaimana pimpin kebanyakan Mas Piteng sama Mas Fauzi nanti mimpin di sana ya. Intinya keburukan ya yang masa lampau kita buang semuanya. Yang ada sekarang adalah kebaikan dan kebaikan ya itu ya buang ya. Buang tapi harus sekali ya tempat air aja nggon suket ra anu kok tidak dijumuk lepat ya tidak dijumuk uang gitu apa gitu tapi dikelekke seperti itu ya dan didoai lah ya Fatihah apa ya buang nggak apa-apa gitu. Mungkin ada tambahan Mas Firman, Mbah Firman mungkin ada lagi kalau ada yang belum saya katakan nanti masukin jangan khusus ya itu tidak ada pertanyaan dan tidak apa nanti kalau pertanyaan nanti setelah kita ini ya kita kalau singkat ya sudah cukup oke ya saya sudah sama Firman mungkin sudah cukup ya nanti kalau bisa masih kurang nanti setelah mungkin kita